Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan senair, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa rahmah barokah. Salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ya Jimaduddin Usman Al-Bantani bersama Gus Abbas, Tubagus Mugi, Jenderal Nur Wahid dan beberapa punggawa-punggawa PLS datang ke markas Roma Irama Soneta. Banyak sekali yang dibicarakan terkait hal itu. Juga bagaimana rencana ke depan di apel akbar nasional di bulan November, semuanya akan terkemas dengan apik manakala ada koordinasi yang luar biasa. Terkait hal itu juga bagaimana tanggapan Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani terhadap seorang oknum Habib yang micek-miceki matane orang lain, di mana hol para leluhur Pak Alwi tidak dihadiri oleh para kiai dan muhibin serta masyarakat setempat. Simak videonya sekali lagi, mohon maaf dari Kalimantan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang gak sholat sunatan, manggil kiai lagi, pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kebin otaknya ngendi sih aku kebin otak taruh di mana? Yang menyebut nama raja Pajajaran terakhir, namanya Prasasti Batu Tulis. Kalingga di Batang Pekalongan ada prasastinya yang menyebut namanya. Keraton Surakarta, Keraton Kasunanan, Keraton Yogyakarta, nggak ada bukti sejaman pun masih wujud peninggalan arkeologisnya, budayanya, dan orang-orangnya masih bisa kita lihat. Apalagi semua apa yang ada di Keraton Jogja, Kasunanan, Pakualaman, Surakarta, Hadiningrat, semuanya dicatat semua. Nasab yang mau masuk nyangkok ke Yogyakarta nggak bisa karena ada kekancingannya. Begitu juga ada Balawi mau masuk menjadi cucu daripada Hamengkubuwono II, nggak bisa. Ada yang ngaku Balawi cucunya Hamengkubuwono, katanya punya istri anaknya Hamengkubuwono, punya mertua Hamengkubuwono dan lain sebagainya. Kemudian kuburannya, kuburan panglima perang daripada Yogyakarta, dirubah namanya jadi Balawi. Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adanya di Bantul Pleret. Dia pahlawan karena dia perang dengan Inggris, lalu Inggris kalah, tetapi beliau meninggal dunia di masjid, dipenggal lehernya sebagai seorang kesatria tahun 1811. Namun hari ini orang Jawa asli itu makannya jadi bin Yahya. Bu, kira-kira dolim gak tuh orang yang ganti-ganti tuh? Bu, dolim gak? Jawab, jahat apa tidak? Jahat apa tidak? Kalau jahat, kenapa nggak didiamkan? Dulu nggak ada yang berani, bahkan yang bangun aja itu Pemkot, pemerintah kota Semarang yang ikut membiayai. Bahkan yang sekarang pengurus PWI banyak yang dulunya ikut-ikut bikin makam-makam palsu. Mana tuh kemarin tuh Yai saya Kibin Tobat ya, dulu saya yang nancepin itu salah satu makam misalnya, saya yang nancepin. Duraka kalau nggak masuk PWI itu. Kalau masuk PWI, duraka-duraka masa lalunya
itu diobati oleh pahala-pahala memperjuangkan untuk saudaranya terbebas dari penjajahan spiritual dan perbudakan. Orang ngaku nabi zaman dulu banyak, pemalsu nabi. Musailamah al-Kadzab ngaku nabi palsu, pengaku cucu palsu sampai 200 tahun itu di Mesir. Ada orang namanya Maimun al-Qaddah, dia ngaku cucu nabi, kemudian diberantas setelah 200 tahun. Dia jadi aku sebagai cucu nabi itu karena orang jadi segan, yang nggak benar keluarga besar dia dan keturunannya. Ada yang minuman, ada yang memperkosa, ada yang sodomi. Kemudian Allah utus di zaman itu seorang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Hari ini di Indonesia setelah datang kaum Ba'alwi mengaku sebagai cucu Nabi tahun 1850-an sampai 1943, banyak orang percaya, terutama orang NU, Muhammadiyah tidak percaya, Al-Irsyad tidak percaya, Persis tidak percaya, Syarikat Islam tidak percaya, NU percaya. Kenapa NU percaya? Karena di NU memang zaman dulunya kiai-kiainya turunan Nabi semua, turunan wali turunan Nabi. Jadi ketika ada orang ngaku dianggap saudaranya, oh berarti saudara saya ini. Kemudian ternyata lama-lama ngalahin. Lama-lama kiai yang pinter-pinter, kemudian dia yang goblok, kagak bisa baca Fathul Qorib, kagak bisa nasrid, nggak ada yang hafal Quran, nggak ada yang enak ngajinya kalau jadi imam. Kemudian dia merasa lebih mulia daripada kiai-kiai kampung. Katanya satu Habib yang bodoh, walaupun suka maksiat, walaupun suka berzina, dia lebih mulia dari kiai 70 kiai. Na'udzubillah. Saya masih lihat dari Tulungagung seorang Ba'lawi itu kemarin di YouTube, dia bawa-bawa Ibnu Hajar. Kata dia, itu pendapat pribadi Ibnu Hajar, bahwa Ibnu Hajar mengatakan satu Ba'lawi yang bodoh itu lebih baik daripada 70 ulama. Karena apa? Karena kemuliaan Ba'lawi adalah zatnya, sedangkan kemuliaan ulama adalah aradnya, sifatnya. Zat dan sifat lebih mulia mana? Lebih mulia zat, betul. Zat dan sifat lebih mulia zat, karena zat la yataghayyar wala yartafi'u an syai'in. Zat kalau zatnya hilang ya syai'unnya itu tidak ada. Tetapi kalau arad, syai'un itu zat, aradnya sifatnya hilang, syai'unnya masih ada. Itu lebih mulia zat, betul. Tapi kamu bukan cucu Nabi. Masalahnya itu, kamu cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Kamu tidak mulia. Dalam darahku, dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Tidak ada. Kamu sudah dijajal darahnya, diperiksa. Darahnya sudah diperiksa di laboratorium family 3DNA. Darah kamu darah G. Wong India, wong Kaukasus, Turki, itu kebanyakan itu. Bukan orang Arab. Cucu Nabi itu harus orang Arab. Darahnya cucu Nabi itu yang asli adalah darah Arab, karena Nabi orang Arab. Kalau Arab, kalau keturunan garis laki-laki lurus harus J1.
sedangkan Habib-Habib Ba'lawi ini ngakunya lurus ke Nabi garis laki, tapi darahnya diambil pas sudah terbukti, sudah selesai diperiksanya, hasilnya G semua. 180 orang yang sudah tes DNA baik di Indonesia maupun yang di Yaman, semuanya gagal sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara tes DNA. Secara ilmu nasab, ilmu tarikh, ilmu sejarah, saya sudah meneliti penelitian daqiqan bahwa memang mereka sama sekali tidak ada kaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man huwa badrun, man huwa syamsun, man huwa nurun fawqa nurin, man huwa iksiru wa ghali, man huwa misbahus suduri. Nabiyuna wa maulana Muhammad tidak ada kaitan sama sekali dengan Ba'alwi, tidak ada kaitan nasab apa-apa dengan Ba'alwi. Para habib-habib yang mengutus cucunya itu tidak ada, hanya mengaku saja. Lah kalau mengaku kita aja semua mengaku, siapa kek cucunya Jokowi kek, siapa aja bisa ngaku, betul apa tidak? Soekarno meninggal 1970, kita ngaku saya cucunya Soekarno, pantes. Bung Soekarno masih punya cucu, paling punya buyut, jangga paling kan. Orang yang ngaku cucunya Soekarno, anaknya Mega, Puan. Mbak Puan umurnya kayak Kiai Ansori. Jadi Kiai Ansori mengaku cucunya Soekarno wajar. Dari anak siapa Kiai Ansori? Dari ibu yang tidak diketahui. Ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa dulu katanya kan banyak yang ngomong kiai-kiai kibin tuh, yang kiai-kiai kibin. Kiai mah dulu saya Hasyim Asy'ari meneng-meneng baik. Kiai Hasyim Asy'ari enggak ngomong Ba'lawi batal. Kalau pengakuan itu la yata'allaqu bimanfaatin, itu enggak ada masalah, enggak ada soal. Karena dulu mungkin Ba'alwi yang ditemui Mbah Hasyim itu masih malu-malu. Enggak ada yang dawir-dawir minta-minta duit, minta-minta kambing. Kalau lagi haulan dia pengen dikirim kambing 1 truk. Betul apa tidak? Tadi tuh saya sebelum datang ke sini ada mantan kibin ngomong, kalau biasanya kalau haulan itu di sana itu bawanya dari sini 1 truk kambing, dapat nyari-nyari katanya. Panitianya dia dibawa ke sana tuh. Itu mantan kibin tuh. Kadang-kadang untuk masjid sendiri susah, betul? Kadang-kadang kiai kita yang sejak kita dalam kandungan sudah mendoakan kita, ketika kita 4 bulan kita panggil kiai, doain kiai. Betul apa tidak? Di sini ada nggak 4 bulanan? 4 bulanan hamil istri kita panggil kiai, suruh ngedoain anak kita yang ada dalam perut. Kemudian ketika 7 bulan kita manggil kiai lagi, suruh ngedoa lagi, di amplopin paling 5.000 10.000. Kemudian ketika lahir manggil lagi kiai lagi, namanya nyuguh tamu, doa lagi. Nanti dapat 7 hari manggil lagi, suruh nyukur rambut, doa lagi kiai itu. Kemudian sunatan, manggil kiai lagi. Pas besar dia dikasih rizki sama Allah, duitnya miliaran, ngasih alfatnya ke Habib. Kibin otaknya ngendi sih aku kibin otak taruh di mana? Terus yang ngajarin kita sholat, yang ngajarin kita wudhu, kiai kampung di musola-musola kecil.
di masjid-masjid, kadang dia yang ngajar, kadang dia yang bawa kue, dia yang bikin kopi kiainya tuh. Tapi Masya Allah, sesudah kenal lama Habib, dia lupain guru, orang-orang yang telah berjasa dalam hidupnya sejak dalam kandungan. Kadang-kadang dia yang ngomong, ini malam ini ada hallnya Habib, pengajian libur, nggak boleh kalau ada Habib lagi di hall ada pengajian, itu namanya matanya picak. Betul apa tidak? Ada nggak orang ngomong begitu? Pangkat dia itu apa ngomong begitu? Pangkat dia apa kiai? Bukan. Bisa ngaji Fathul Qarib? Enggak. Suruh nasrif fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alat fa'alna, enggak bakal bisa. Suruh ngelal qala aslu qawala ala wazni fa'ala, enggak bakal mampu. Suruh menghafal al-qawaid al-fiqhiyah, enggak bakal bisa. Lalu pangkatnya apa? Itu orang dia mau di hall buyutnya dia, kita mau ngaji, tidak boleh pengajian, bahkan jamaahnya suruh hadir ke sana, katanya barokah. Barokah naon ngaji teu apa teu? Barokah apa dapatnya di sananya? Dikasih perukunan sholat? Enggak. Kadang-kadang nggak sholat, betul apa tidak? Kadang-kadang kumpul sholat maka jangan betul-betul tuh dekat keraton masih ada. Bahkan kota kita banyak yang dipakai-pakai. Allah, haul Gresik, haul Solo, haul Malang. Lah emang pangkatnya apa dia? Coba yang di hall itu lihat sejarahnya waktu hidupnya. Ada nggak di kitab-kitab Mbah Hasim yang semasa dengan dia disebutkan? Nggak ada. Banyaknya orang-orang Baklawi itu yang dianggap hebat-hebat setelah matinya. Udah 20 tahun mati baru dicatat itu. Kehebatannya semuanya nggak ada bisa dibuktikan oleh orang yang sezaman. Hafal hadis katanya 1 juta hadis, mana buktinya? Nggak ada, orang udah mati. Mungkin ada nggak kalau dia pakar hadis? Kitabnya mungkin, sanadnya dari siapa? Pernah nggak dia ketemu dengan musnidud dunya? Dari siapa saja dia mendapatkan riwayat hadis? Gurunya berapa ratus? Seorang pakar hadis ya gurunya harus ratusan. Nggak ada, hanya di tulisan-tulisan sekarang di internet ditinggi-tinggikan. Pada masa hidupnya bukan siapa-siapa. Makanya saya katakan satu Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh Ba'lawi yang hidup maupun yang sudah mati. Satu kiai Indonesia Syekh Nawawi Tenara lebih mulia dari seluruh habib di dunia, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Dengan Syekh Mahfud Turmusi pun saya berani katakan bahwa Syekh Mahfud Turmusi lebih utama dan lebih mulia di sisi Allah dari Ba'lawi, seluruh Ba'lawi yang ada di dunia, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia. Bahkan peci hitamnya Syekh Nawawi itu lebih mulia dari seluruh sorban-sorban ban pespanya Ba'lawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sarungnya Syekh Nawawi Tenara, sarung yang murah itu yang linting, lebih mulia dan lebih utama dari seluruh jubah sorban-sorbannya dan lapisan-lapisannya dari para kabid Ba'lawi itu. Saya berani kalau misalnya ada malaikat yang suka tugasnya itu menghitung hisab, ayo dihisab,
Dia suka membanding-bandingkan, makanya saya banding-bandingkan sekarang. Mereka itu sukanya membanding-bandingkan. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani dibandingin dengan Abdul Al-Haddad, dengan Faqih Muqaddam. Katanya Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dia terkenal di dunia, maka Faqih Muqaddam nanti dia akan lebih tinggi derajatnya di akhirat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana dia tahu? Syekh Abdul Qadir Jailani katanya pangkatnya kalah nanti di akhiratnya oleh Faqih Muqaddam. Siapa Faqih Muqaddam? Apakah orang, apakah bukan? Faqih Muqaddam katanya imam. Saya teliti di kitab-kitab, katanya dia wafat 653 Hijriah. Kitab-kitab sudah banyak ditulis di Yaman yang nyebutin nama ulama-ulama Yaman, ulama-ulama Tarim disebutin. Saya cari nama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali itu tidak ada sama sekali. Pada tahun 653 orang bernama Faqih Muqaddam. Tapi kibin-kibin kan hadaratnya, ya Hadrati Sayyidina wa Maulana Faqih Muqaddam, ya Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam dipanggil nggak ada kok. Saya bisa membuktikan dia tidak ada. Saya nggak bakal berani ngomong begini kalau saya tidak bisa membuktikan bahwa Faqih Muqaddam tidak ada pada masanya. Tidak ada. Lalu gimana tuh kiai itu bisa ada? Ya Sangkuriang tahu? Sangkuriang, Superman tahu? Batman, Gundala, nggak ada orangnya. Tapi kemudian anak-anak kita hafal. Coba, idola kamu siapa? Superman, Batman, Gundala, Spiderman, Doraemon. Kalau dulu Sangkuriang, Kamandanu, Angling Dharma, tak kayak tadi Angling Dharma tuh, itu belum ditemukan bukti sezaman. Saya baca dalam sejarah Bojonegoro, kalau Bojonegoro di Banten, di Bojonegoro, bahwa para pakar-pakar Bojonegoro belum menemukan bukti sezaman. Betulkah dulu di Bojonegoro ini ada Angling Dharma? Tetapi itu adalah sebuah kekayaan kebudayaan daripada Bojonegoro. Sama seperti di daerah Jawa Barat dikenal dengan nama Sangkuriang, dikenal dengan nama di sana siapa lagi itu tokoh-tokoh yang diciptakan dalam versi kebudayaan untuk menjadi inspirasi bagi anak-anak muda pada zamannya. Itu banyak sekali diciptakan tokoh, dan tokoh-tokoh semacam itu lalu kemudian ada yang ngaku-ngaku keturunannya. Orangnya diciptakan, sekarang orang ada yang ngaku turunan Superman. Saya masih turunan Superman. Mengenai Arjuna, apakah betul Arjuna punya anak namanya Parikesit? Betul, dalam dunia kebudayaan pewayangan